Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi penilaian saham. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Keisha Saliare Putri. Dan yang kedua ada Mayang Bonita. Yang ketiga ada Mahda Divikia. Yang keempat ada Kayla Alisa. Dan yang kelima ada Kayla Atila. Selanjutnya, ada definisi dari saham. Saham adalah surat berharga yang menyatakan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham berhak atas sebagian keuntungan yang disebut dividen atau aset perusahaan. Saham sering diperdagangkan di pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tujuan dari saham itu sendiri yang pertama mendapatkan capital gain, yang kedua menerima dividen, dan yang ketiga kepemilikan perusahaan. Selanjutnya, karakteristik dan jenis saham. Karakteristik utama saham berpotensi keuntungan tinggi, tetapi juga mengandung resiko tinggi karena harganya fluktuatif. Saham juga memberikan hak kepemilikan seperti hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Ada beberapa jenis saham. Yang pertama, saham biasa atau common stock, yaitu memberikan hak suara dan potensi dividen tetapi memiliki resiko lebih tinggi jika perusahaan bangkrut. Yang kedua, saham preferen atau preference stock, yaitu mendapatkan prioritas dalam pembagian dividen dan aset jika perusahaan likuidasi, tetapi biasanya tanpa hak suara. Hasil-hasil yield dari investasi saham. Yang pertama ada capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi dari harga beli. Yang kedua ada dividen, yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berupa dividen uang tunai atau dividen saham. Yang ketiga ada capital loss atau risiko kerugian, yaitu kerugian akibat harga jual lebih rendah dari harga beli. Yang keempat ada right issue dan bonus saham. Right issue adalah hak membeli saham baru dengan harga khusus, sementara bonus saham adalah saham tambahan dari akumulasi laba ditahan perusahaan tanpa perlu membayar. Ketepatan dalam menjelaskan tentang penilaian intrinsik saham. Penilaian intrinsik saham adalah proses untuk menentukan nilai wajar atau true value dari suatu saham berdasarkan analisis fundamental perusahaan, bukan berdasarkan harga pasar saat ini. Tujuan utama penilaian ini adalah untuk mengetahui apakah saham saat ini overvalued, undervalued, atau fair value. Berbagai pendekatan valuasi saham. Yang pertama ada pendekatan price to earning ratio atau PER. Rumusnya adalah nilai wajar sama dengan EPS dikali PER. Pada sebuah contoh soal diketahui EPS sama dengan Rp250 dan PER sebesar 12. Berarti cara mencari nilai wajarnya adalah dengan mengalikan 250 dengan 12. Jadi hasilnya adalah Rp3.000. Yang kedua ada pendekatan price to book value atau PBV. Rumusnya adalah PBV sama dengan harga saham dibagi nilai buku per saham dan nilai buku sama dengan ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Pada sebuah contoh soal diketahui ekuitas sebesar Rp500 miliar, jumlah saham sebesar 1 miliar lembar, dan PBV wajar sebesar 1,5. Berarti cara mencari nilai buku per sahamnya adalah 500 miliar dibagi 1 miliar, jadi hasilnya sebesar Rp500, dan nilai wajarnya adalah 500 dikalikan 1,5, jadi hasilnya adalah Rp750. Yang ketiga ada discounted cash flow atau DCF. Rumusnya adalah nilai intrinsik sama dengan sigma FCF dibagikan dengan 1 plus R pangkat T, di mana FCF adalah free cash flow, R adalah tingkat diskon misalnya 10%, dan T adalah tahun keberapa. Pada sebuah contoh soal diketahui estimasi FCF tahun depan sebesar Rp100 miliar, pertumbuhan sebesar 5% per tahun, diskon sebesar 10%.
Jadi cara mencari nilai intrinsiknya adalah dengan membagikan 100 dengan 10% dikurang 5%. Jadi hasilnya adalah Rp2.000. Yang keempat, ada dividen diskon modal atau DDM. Rumusnya adalah nilai intrinsik sama dengan dividen per saham dibagikan dengan R minus G. Pada sebuah contoh soal diketahui dividen sama dengan Rp100 per saham, pertumbuhan dividen sebesar 4% dan diskon sebesar 10%. Jadi cara mencari nilai intrinsiknya adalah dengan membagikan 100 dengan 10% dikurang 4%. Jadi hasilnya adalah Rp1.667. Jadi di CF kita pakai asumsi pertumbuhan yang konstan. Kita pakai rumus Garden Growth Model, misalnya RCF tahun depan itu 100 juta. Dengan diskontonya itu 10% dan pertumbuhannya itu 5%. Maka 100 juta dikali dengan 1 plus 0,05 dibagi dengan 10% dikurangi 5%. Hasilnya itu 2,1. Artinya kalau harga pasar saham di bawah 2,1 miliar, berarti sahamnya undervalue alias bisa jadi peluang yang bagus buat dibeli. Selanjutnya, kesesuaian hasil intrinsik obligasi dengan hasil keputusan investasi saham. Penilaian intrinsik obligasi juga penting dalam membandingkan alternatif investasi antara saham versus obligasi. Rumus nilai intrinsik obligasi. Nilai obligasi sigma C bagi buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat T ditambah FV dibagi buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N. Di sini ada keterangan di mana C sama dengan kupon tahunan, FV sama dengan nilai nominal obligasi, R sama dengan tingkat diskonto, T itu tahun keberapanya, dan N itu jumlah tahun obligasinya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nilai intrinsik obligasi. Diketahui kupon tahunan 50.000, nilai nominal 1 juta, waktu jatuh tempo 3 tahun, dan tingkat diskonto pasar 6% atau 0,06. Penyelesaiannya yaitu 50.000 dibagi 1,06 pangkat 1 ditambah 50.000 dibagi 1,06 pangkat 2 ditambah 50.000 ditambah 1 juta dibagi 1,06 pangkat 3. Hasilnya 47.170 ditambah 44.500 ditambah 939.800, hasilnya 1.031.470. Untuk selanjutnya itu ada studi kasus penilaian saham PT Maju Jaya Tbk. Untuk latar belakang perusahaannya itu, PT Maju Jaya Tbk adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang manufaktur alat elektronik rumah tangga. Perusahaan telah beroperasi selama 15 tahun dan memiliki pertumbuhan pendapatan yang stabil. Saat ini, saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan harga Rp2.400 per lembar saham. Investor ingin mengetahui apakah harga saham tersebut mencerminkan nilai wajarnya. Kemudian diketahuilah data keuangannya, di mana diketahui data keuangan terkini atau tahun terakhir, yaitu menyatakan bahwa laba bersih sebesar 120 miliar rupiah, jumlah saham beredar 1 juta lembar, total ekuitas besar 600 miliar, tingkat pertumbuhan laba tahunan itu 6%, tingkat pengembalian yang diinginkan itu 12%, lalu ada dividen yang diberikan tahun ini sebesar 800 per lembar. Nah, dari soal studi kasus tersebut, maka kita akan membahas menggunakan metode penilaian saham. Yang pertama itu ada metode Price to Book Value atau PBV, di mana rumusnya adalah harga saham dibagi dengan nilai buku per saham. Sebelumnya kita harus mencari nilai buku per saham terlebih dahulu, di mana setelah kita cari, dihasilkanlah nilai buku per sahamnya itu sebesar 6.000. Kemudian kita masukkan ke rumus PBV, yaitu harga saham dibagi nilai buku per saham, maka sama dengan 2.400 dibagi 6.000, maka totalnya sama dengan 0,4. Dimana entry prestasi PBV lebih kecil dari 1, berarti saham undervalued jika fundamentalnya kuat.
Selanjutnya, pada metode yang kedua yaitu Price to Earnings Ratio atau PER. Sebelum mencari PER, kita harus mencari EPS terlebih dahulu, di mana rumusnya adalah laba bersih dibagi jumlah saham. Di mana diketahui di soal, laba bersihnya sebesar 120 miliar dan jumlah saham sebesar 100 juta. Maka EPS-nya menghasilkan sebesar 1.200 rupiah. Kemudian, setelah diketahui EPS-nya, maka kita mencari PER, di mana rumusnya adalah harga saham dibagi dengan EPS, yaitu 2.400 dibagi dengan 1.200, maka hasilnya 2. Di mana interpretasi PER rendah dibandingkan rata-rata industri. Semisalnya PER sektor 10-12 mengindikasikan saham bisa undervalued. Selanjutnya, yang ketiga ada metode Dividend Discount Model atau DDM. Harga wajar saham sama dengan D1 dibagi return of rate dikurangin growth rate. Di sini D1-nya adalah 800, return of rate-nya 0,12, growth rate-nya 0,06. Maka 800 dibagi 0,12 dikurangin 0,06. Maka 800 dibagi 0,06 sama dengan 13.333. Interpretasinya adalah harga wajar menurut DDM jauh di atas harga pasar, yang artinya saham sangat undervalue. Lalu ada discounted cash flow, itu menggunakan pendekatan dividend discount model atau golden growth model. Jadi mencari harga wajar itu D1 per R min J. D1 dicari dengan 800 dikali 1 plus 0,06 hasilnya 848 dibagi dengan 0,12 min 0,06 sama dengan 14,133. Hasil DCF menunjukkan nilai wajar 14,133 jauh di atas harga pasar 2.400. Berarti saham ini sangat undervalue. Selanjutnya, hubungan keputusan investasi, di mana setelah kita tahu mengenai nilai intrinsik saham dan obligasi, maka kita harus membuat keputusan investasinya, tergantung dengan tujuan yang kita tuju. Jika saham undervalued dan memiliki potensi pertumbuhan besar, pada misalnya nilai intrinsik jauh di atas harga pasar, maka saham lebih menarik daripada obligasi. Dan jika obligasi menawarkan imbal hasil lebih tinggi dan lebih stabil, bisa memilih jika investor mencari pendapatan tetap dan berisiko yang rendah. Penilaian ini tentu membantu kita untuk mengambil keputusan yang rasional, tetapi tentu saja semua ini dalam perhitungan dan realistis serta konsisten. Kesimpulannya, penilaian intrinsik saham dan obligasi membantu investor mengambil keputusan investasi yang rasional. Perhitungan harus dilakukan dengan asumsi yang wajar dan konsisten. Keputusan akhir tergantung pada tujuan investor pertumbuhan, pendapatan stabil.